Halo, aku Naila. Di video ini kita akan membahas komunikasi lintas budaya Tiongkok. Konsep yang pertama adalah mianzi, yaitu menjaga muka, harga diri, dan perasaan orang lain dalam komunikasi. Mianzi berarti kita harus berhati-hati saat berbicara supaya tidak mempermalukan orang lain, terutama di depan umum. Kita bisa coba cara lain agar hasilnya lebih baik. Biasanya kritik disampaikan secara halus dan tidak langsung agar tetap sopan. Sekarang kita bahas konsep kedua dalam komunikasi budaya Tiongkok, yaitu hexie. Dalam komunikasi, orang Tiongkok cenderung menghindari konflik langsung agar suasana tetap tenang dan saling menghargai. Daripada berdebat keras, mereka lebih memilih mencari jalan tengah. Mari kita cari solusi yang bisa diterima semua pihak. Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 3, yaitu guanxi. Guanxi adalah hubungan sosial yang dibangun berdasarkan kepercayaan dan timbal balik. Dalam budaya Tiongkok, membangun relasi seringkali lebih penting sebelum membicarakan kerjasama. Biasanya kami membangun hubungan dulu sebelum membahas kerjasama. Hubungan yang kuat bisa membuka banyak peluang dalam komunikasi dan bisnis. Jadi, guanxi membantu kita membangun komunikasi yang lebih kuat dan penuh kepercayaan. Permisi, boleh saya minta waktu sebentar untuk wawancara? Oh, boleh. Menurut Anda, bagaimana komunikasi dengan orang Tiongkok berdasarkan pengalaman Anda? Saya, komunikasi mereka cenderung tidak langsung. Jadi mereka jarang menyampaikan sesuatu secara tegas, terutama kalau hal itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Maksudnya, tidak langsung itu seperti apa? Misalnya, ketika mereka tidak setuju, mereka tidak akan langsung mengatakan tidak. Mereka biasanya menggunakan kalimat yang lebih halus atau tidak terlalu jelas. Berarti, kita harus lebih memahami maksud di balik kata-kata mereka ya? Ya, betul. Kita harus memperhatikan konteks cara mereka berbicara dan juga ekspresi mereka. Kalau tidak, kita bisa salah mengartikan. Apakah Anda pernah mengalami kesalahpahaman karena hal itu? Pernah. Waktu itu saya mengira mereka setuju dengan ide saya karena mereka tidak menolak secara langsung, tapi ternyata setelah itu saya tahu bahwa mereka sebenarnya tidak setuju. Menurut Anda, kenapa mereka memilih cara komunikasi seperti itu? Karena mereka ingin menjaga perasaan orang lain dan menghindari situasi yang tidak nyaman. Mereka tidak ingin membuat orang lain kehilangan muka. Jadi, dalam komunikasi dengan orang Tiongkok, kita harus lebih peka ya? Sangat penting untuk lebih peka dan memahami budaya mereka supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bagaimana komunikasi di tempat kerja dengan orang Tiongkok berdasarkan pengalaman Anda? Di tempat kerja, komunikasi sangat menjaga harmoni. Mereka sangat berhati-hati dalam berbicara, terutama dalam situasi formal. Biasanya, mereka menghindari konflik langsung dan lebih memilih suasana kerja yang tetap nyaman. Maksudnya, menjaga harmoni itu seperti apa dalam praktik sehari-hari? Misalnya, ketika ada kesalahan atau perbedaan pendapat, mereka tidak langsung menegur di depan umum. Mereka akan memilih waktu dan tempat yang lebih pribadi untuk menyampaikan hal tersebut. Berarti kritik tidak disampaikan secara langsung ya? Ya, benar. Kritik biasanya disampaikan secara halus dan tidak langsung. Mereka menggunakan kata-kata yang lebih sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kenapa hal itu dianggap penting? Karena kalau disampaikan secara langsung, apalagi di depan banyak orang, itu bisa membuat orang lain kehilangan muka. Hal itu bisa berdampak pada hubungan kerja dan juga kepercayaan antar rekan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa komunikasi di tempat kerja sangat dipengaruhi oleh nilai harmoni ya? Ya, betul. Menjaga harmoni dan hubungan baik menjadi prioritas utama dalam komunikasi. Dalam bisnis dengan orang Tiongkok, menurut Anda, apa yang paling penting? Yang paling penting adalah hubungan. Tanpa hubungan yang baik, kerjasama biasanya sulit terjadi, meskipun dari segi bisnis sudah cocok. Maksudnya, hubungan di sini seperti apa?
Apakah hanya sebatas profesional? Tidak hanya profesional. Hubungan di sini lebih bersifat personal juga. Mereka ingin mengenal kita sebagai individu, bukan hanya sebagai rekan bisnis. Jadi, hubungan personal juga berpengaruh dalam kerjasama bisnis? Iya, sangat berpengaruh. Semakin baik hubungan yang terjalin, semakin besar kepercayaan yang dibangun. Dan kepercayaan itu menjadi dasar utama dalam kerja sama jangka panjang. Bagaimana biasanya cara membangun hubungan tersebut? Biasanya dimulai dari pertemuan santai, seperti makan bersama atau minum teh. Dalam situasi seperti itu, pembicaraan tidak langsung tentang bisnis, tapi lebih ke saling mengenal. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam bisnis, hubungan atau guanxi bisa menjadi faktor utama ya? Ya, betul sekali. Guanxi sangat penting dalam membangun komunikasi dan kerja sama yang sukses. Dari ketiga wawancara yang telah dilakukan, kita dapat melihat beberapa kesamaan dalam pola komunikasi. Walaupun narasumber berasal dari latar yang berbeda, hasilnya menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Hal ini mendadakan bahwa budaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara seseorang berkomunikasi. Pertama, komunikasi cenderung tidak langsung. Hal ini terlihat dari cara mereka menyampaikan pendapat dengan bahasa yang lebih halus dan tidak frontal. Untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan tetap baik. Kedua, menjaga perasaan orang lain sangat penting. Mereka berhati-hati dalam memilih kata agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Hal ini berkaitan dengan konsep Mianzi. Ketiga, relasi atau hubungan memiliki peran yang sangat besar. Hubungan yang baik menjadi dasar komunikasi yang efektif. Ini adalah konsep guanxi. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Namun, jika kita memahami Mianzi, Hexie, dan Guanxi, komunikasi bisa menjadi lebih efektif dan harmonis. Kesimpulannya, dengan memahami ketiga konsep ini, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi lintas budaya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.